Halo Abitrainers, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, toleransi merupakan salah satu bentuk penghormatan kita atas keyakinan orang lain. Kita memiliki keyakinan dan orang lain pun punya keyakinan. Di Indonesia sendiri, toleransi atau tasamuh di dalam Islam juga sering kita berlakukan di sehari-hari kita. Kita bergaul dengan non-Islam atau bisa juga di yang berlainan keyakinan dengan keyakinan kita. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut videonya tentang tasamuh atau toleransi, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita atas karya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu ayyidan hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu ayyidan hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi dan memiliki banyak nama-nama Asmaul Husna. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengajarkan kita cara bertoleransi dengan baik atau tasamuh. Teman-teman sekalian, tasamuh secara bahasa artinya toleransi, tenggang rasa atau saling menghargai. Secara istilah, tasamuh artinya suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, kita semua saling membutuhkan satu sama lain, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, perlu ditumbuhkan sikap toleransi dan tenggang rasa agar senantiasa tergerak untuk saling menutupi kekurangannya masing-masing. Dari sikap inilah akan terpancar rasa saling menghargai, berbaik sangka, dan terhindar dari sikap saling menuduh antar teman. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang bergunjing sebagai yang lain." Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha beriman. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa sikap toleransi tidak memandang suku, bangsa, dan ras, karena mereka terpaut dalam satu keyakinan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adapun yang membedakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah prestasi takwanya. Toleransi terdiri dua macam, yaitu toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap selain muslim atau non-muslim atau agama lain. Toleransi terhadap sesama muslim merupakan suatu kewajiban karena di samping sebagai tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Bahkan dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa seorang tidak sempurna imannya jika tidak memiliki rasa kasih sayang dan tenggang rasa terhadap saudaranya yang lain, seperti sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap toleransi terhadap sesama muslim pada akhirnya akan kembali kepada kita, yaitu berupa fasilitas, kemudahan, dan peluang hidup karena banyaknya relasi kita.
Adapun toleransi terhadap non-muslim mempunyai batasan-batasan tertentu. Selama mereka mau menghargai kita, tidak menyerang, tidak mengusir kita dari kampung halaman, mereka pun harus kita hargai karena pada dasarnya mereka sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas. Begitu indahnya ajaran Islam sehingga digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersikap tasamuh atau toleransi bukan berarti kita toleran terhadap sesuatu secara membabi buta tanpa memiliki pendirian, tetapi harus dibarengi dengan prinsip yang adil dan membela kebenaran. Kita tetap harus tegas dan adil jika dihadapkan pada suatu masalah baik menyangkut diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Walaupun keputusan tersebut akan berakibat pahit bagi diri kita, seperti kata Rasulullah SAW, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah yang hak sekalipun pahit rasanya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Dalam ajaran Islam, keadilan ditegakkan tanpa memandang bulu. Baik rakyat jelata ataupun penguasa harus tunduk kepada hukum dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jika melanggar harus menerima segala konsekuensinya. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, bahkan keadilan wajib ditegakkan sekalipun terhadap musuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, teman-teman saya Abiturainers, itu sebabnya di dalam kita berhidup sehari-hari maka kita harus saling menghargai juga. Begitu tingginya penghargaan terhadap orang lain dalam ajaran Islam. Dijelaskan bahwa menghormati tetangga disejajarkan dengan keimanan seorang terhadap hari akhir. Bahkan untuk menghormati, kita sering menghormati keyakinan orang lain. Meskipun beda keyakinan, tapi kita harus tetap untuk menjunjung tinggi hak-hak dan nilai toleransi. Dalam toleransi kita harus bersifat berkatalah dengan santun dan lembut. Kita harus memilih kata-kata yang paling sopan dan menyampaikannya dengan lembut, karena sikap seperti itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berbincang dengan para sahabat, sehingga terbangun suasana yang menyenangkan. Hindari kata-kata yang kasar, menyakitkan, merendahkan, memperlakukan, serta menghindari nada suara yang keras dan berlebihan, sehingga kita bersosialisasi dengan siapapun, entah apapun keyakinannya, selama berkata dengan sopan santun, insya Allah kita akan menjalin hubungan yang baik. Lalu kita harus bersikap dan penuh penghormatan. Rasulullah dalam berbincang dengan para sahabatnya selalu berusaha menghormati dengan cara duduk yang penuh perhatian, ikut tersenyum jika sahabatnya melucu, dan ikut merasa takjub ketika sahabatnya mengisahkan hal yang mempesona, sehingga setiap orang merasa dirinya sangat diutamakan. Teman-teman Abiturainers, hindari penghinaan. Apapun bersifat merendahkan berupa ejekan, penghinaan dalam bentuk apapun terhadap seseorang, baik tentang kepribadian, bentuk tubuh, dan sebagainya, jangan pernah dilakukan, karena tidak ada masalah yang selesai dengan cara menghina, mencela, dan merendahkan. Yang ada adalah perasaan sakit hati dan rasa dendam.
Teman-teman Abi Trainers yang berbahagia, kita dituntut untuk saling menghormati antara umat manusia, karena bagaimanapun juga kita dan manusia lain meskipun beda keyakinan adalah sama-sama makhluk Allah yang berhak hidup di muka bumi ini. Itu sebabnya hindari ikut campur urusan pribadi. Kita harus berupaya untuk menghindari urusan pribadi seseorang yang tidak ada manfaatnya jika kita terlibat, karena setiap orang memiliki urusan pribadi dan aibnya masing-masing yang sangat sensitif. Jika masalah tersebut terusik, niscaya akan menimbulkan kemarahan. Teman-teman Abi Trainers yang berbahagia, di mana saja berada dan juga dalam bergaul, kita dilarang untuk memotong pembicaraan.